Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala berbahaya. Amin. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Dendam Wanita Miskin, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih and so just try keep up with me. Aku hanya ingin memastikannya lagi saja. Kalau kamu memang sudah yakin, aku pasti akan mendukung kamu. Tapi gimana kalau nanti kamu jatuh cinta sama Andra, atau sebaliknya, Andra yang jatuh cinta sama kamu? Itu tidak mungkin lah, Mas. Lagi pula kan aku ini wanita kampung. Mana mungkin Mas Andra bisa suka ataupun cinta sama aku? Kan kita juga tahu kalau Mas Andra itu udah punya pacar. Kontraknya juga kan hanya sampai 1 tahun, dan itu gak lama. Ya kan, siapa tahu saja. Kita kan gak tahu kedepannya akan seperti apa. Ya memang sih Mas, tapi saat ini saya hanya ingin fokus sama keluarga saya di kampung dan tujuan saya. Tak lama Andra pun datang ke apartemen Reza untuk menjemput Tiara. Kayaknya itu Andra. Kamu tunggu dulu di sini ya. Aku mau bukain pintu dulu. Iya Mas. Lo udah datang. Ayo masuk. Gimana Tiara? Sudah siap? Tanya Andra. Udah dong, dia udah siap kok, saut Reza sambil tersenyum. Bagus deh. Kayaknya gua mau langsung ajak Tiara ke rumah gua sekarang deh. Ya udah, kalau gitu gua panggilin dulu Tiaranya ya. Hai Mas Andra, sapa Tiara yang sudah tampil sangat cantik. Andra pun terkesima melihat kecantikan Tiara, apalagi dengan penampilannya yang seperti wanita kota pada umumnya. Meskipun tubuh Tiara lebih pendek dari gadis, tapi dia sangat manis dan terlihat lebih cantik bila berdandan. Hei, kamu udah siap? Saut Andra. Udah kok Mas. Ya udah, kalau gitu kita jalan sekarang ya. Ya udah ya Mas. Andra, hati-hati ya. Jangan sampai lo macem-macem sama Tiara. Ya lo tenang aja kali. Gue itu gak akan macem-macem. Ya baguslah. Andra dan Tiara pun langsung pergi dari sana meninggalkan Reza. Di mobil Andra dan Tiara tidak banyak bicara, karena memang mereka juga baru saja saling mengenal dan belum kenal lebih dekat lagi. Kamu udah siap kan ketemu sama keluarga saya? Insya Allah saya sudah siap Mas. Nanti kalau memang rencana kita berhasil dan kamu bisa yakinin keluarga saya, terutama papa saya akan langsung transfer semua uangnya ke kamu. Iya Mas. Mas Andra tenang saja. Tapi Mas, kalau gak keberatan, Mas Andra bisa kasih tahu dulu gak orang-orang di rumah Mas Andra itu seperti apa? Ya bisa. Andra pun memberitahu Tiara karakter keluarganya itu seperti apa saja yang disuka dan tidak disukai, dan juga kebiasaan keluarganya itu. Kamu paham kan? Ya, saya paham Mas. Tapi Mas Andra belum ngasih tahu saya tentang Mas Andranya sendiri. Saya juga akan harus tahu. Ya sudah, kalau gitu kamu catat juga. Iya Mas. Andra pun langsung memberitahu Tiara mengenai dirinya dan semua hal tentang dirinya. Andra juga memberitahu masalahnya dengan gadis agar tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan nantinya. Setelah beberapa dalam perjalanan, Tiara dan Andra pun sudah sampai di kediaman Andra. Ini rumahnya Mas Andra? Iya, ini rumah saya. Besar sekali ya Mas rumahnya. Ini mah udah bukan kayak rumah lagi, tapi udah kayak istana. Orang terkaya di kampung saya saja rumahnya gak sebesar ini loh Mas. Ya beda lah Tiara. Ya udah yuk masuk. Pasti yang lain juga udah menunggu.
Tiara pun mengangguk saja sambil matanya terus melihat keadaan rumah Andre yang sangat mewah itu. Nanti di sana, kalau bisa kita harus terlihat seperti pasangan kekasih. Jangan sampai terlihat canggung. Iya mas, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sahut semua orang yang memang sudah menunggu kedatangan mereka berdua. Semuanya, kenalin, ini Tiara, pacarnya Andra. Malam om, tante, omah, saya Tiara, sahut Tiara sambil mencium tangan keluarga Andra. Om Asri yang melihat Tiara untuk pertama kalinya langsung menyukai Tiara. Begitupun dengan Pak Wisnu yang menyukai Tiara karena kesopanannya. Jujur, wanita ini sangat cantik sekali, dan dia juga terlihat sangat sopan, ucap Om Asri dalam hatinya sambil tersenyum. Tiara, ayo silakan duduk, pinta Pak Wisnu. Terima kasih om. Tiara, saya senang kamu bisa datang ke sini untuk menemui kami semua. Iya om, saya juga sangat senang sekali akhirnya bisa bertemu dengan keluarganya Mas Andra. Ternyata Andra benar-benar membawa gadis lain untuk diajak bertemu dengan papanya. Siapa sebenarnya wanita ini? Bu Mala nampak bertanya-tanya. Oh ya, kalau boleh saya tahu, kamu tinggal di mana? Dan orang tua kamu bekerja atau berbisnis? Tiara ini tinggal sama Reza pak, karena kebetulan Tiara ini sepupunya Reza. Oh, jadi Tiara ini sepupunya Reza. Tapi kenapa Reza tidak pernah cerita sama papa kalau kamu pacaran dengan sepupunya? Ya mungkin itu gak terlalu penting buat Reza pak. Terus orang tua kamu tinggal di mana? Kalau kamu sendiri di sini tinggal bersama Reza? Ibu dan adik saya tinggal di Bandung om. Kebetulan ayah saya sudah meninggal, jadi di Bandung kami hanya tinggal bertiga saja. Jadi kamu sendiri sudah lama tinggal di Jakarta? Sudah lumayan lama pak, sahut Andra. Ya sudah, sebaiknya kita teruskan mengobrolnya nanti saja ya. Bagaimana kalau kita makan malam dulu saja, mumpung ada Tiara di sini juga? Iya. Apa yang Oma katakan itu benar. Ayo, lebih baik sekarang kita ke meja dan menikmati makan malamnya. Karena sifat Tiara yang memang mudah bergaul dan informasi yang diberikan Andra padanya membuat dia tidak kesulitan untuk mendekatkan diri dengan keluarga Andra. Dengan mudah Om Asri dan Pak Wisnu sangat menyukai karakter Tiara ini, kecuali Bu Mala yang memang tidak pernah suka dengan hal apapun yang menyangkut Andra. Mereka pun menikmati makan malam dengan sangat nikmat sekali. Sementara itu di kampung terlihat semua orang sedang sibuk membantu mempersiapkan pesta untuk pernikahan Ilham dan Susi yang akan dilangsungkan besok pagi. Akhirnya, setelah sekian lama aku dan Mas Ilham bisa bersatu juga. Aku gak nyangka setelah kejadian Tiara itu Mas Ilham dan keluarganya langsung melamar aku. Kalau tahu akan semudah ini, nyesal tidak aku lakukan dari dulu, ucap Susi sambil tersenyum licik. Tapi di mana ya keberadaannya Tiara sekarang? Dia pergi kemana setelah diusir jauh dari kampung ini? Susi pun mulai berpikir keras mengenai keberadaan Tiara. Ngapain juga kamu pikirin soal keberadaannya Tiara? Memangnya kalau kamu ketemu sama dia mau ngapain? Mau minta Tiara buat kembali lagi ke kampung ini? Hah? Tanya Benny yang tiba-tiba masuk saja ke dalam kamar Susi. Bang Benny, kebiasaan gak pernah ketuk pintu sebelum masuk ke kamar aku. Lah, aku ini bukan orang lain, aku ini abang kamu. Kamu harus ingat semua yang kamu dapatkan sekarang ini ada jasaku juga. Kamu tidak akan pernah bisa mendapatkan Ilham sampai kapanpun kalau bukan karena bantuan abangmu ini. Lah mau ngapain Bang Benny kesini? Kamu jangan pura-pura bodoh Susi. Tentunya aku ini ingin kamu layani malam ini, sahut Benny. Wastaga, ini ada gila-gilanya nih si Benny sama Susi. Wah, enggak bang, sudah cukup, jangan pernah berbuat itu lagi sama aku. Apalagi aku besok ini akan menikah. Justru karena kamu besok akan menikah dan menjadi milik orang lain, malam ini biar menjadi malam terakhir kamu melayani abangmu ini. Sadar bang, aku ini adik kamu.
adik kandung kamu sendiri. Aku bisa adukan semua perlakuanmu ini kepada bapak. Adukan saja Susi. Aku tidak takut sama sekali. Tapi aku juga bisa mengadukan semua kejahatan yang sudah kamu lakukan pada Tiara. Karena aku adalah satu-satunya saksi kunci kejahatan kamu itu. Aku juga akan mengatakan pada Ilham dan semua warga kampung ini kalau kamu sudah meminta bantuanku untuk memfitnah Tiara. Apa kamu siap menanggung resiko sebesar itu? Jika semua orang sampai tahu kebenarannya, kamu pasti sudah tahu bapak akan sangat marah besar sama kamu. Ilham akan membatalkan pernikahannya dan para warga akan berbalik membenci kamu, atau mungkin berbalik mengusir kamu. Kamu tentunya tidak ingin hal itu sampai terjadi, kan? Janganlah bang. Bang Benny gak bisa khianati aku seperti itu dengan mengatakan semuanya pada semua orang. Kalau begitu, layani aku malam ini, bisik Benny di telinga Susi. Susi yang tidak punya pilihan lain lagi pun dengan terpaksa mengikuti kemauan dari kakak kandungnya yang biadab dan tidak punya perasaan itu. Bukan hanya sekali abangnya berbuat seperti itu pada dirinya, tapi ini sudah kesekian kalinya dan sudah menjadi kebiasaan untuk kakaknya meminta Susi untuk melayaninya tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya. Ini ada gila-gilanya sih. Sementara itu terlihat Ilham sedang berdiri di dekat jendela sambil melihat langit malam yang sunyi. Nampak dia tidak bahagia dengan keputusan keluarganya untuk menikahkannya dengan Susi. Tiara, kamu di mana sekarang ya? Aku sangat merindukan kamu. Jujur aku ini masih sangat mencintai kamu, Ra. Tapi aku juga tidak bisa membohongi perasaanku kalau aku benar-benar sangat kecewa dengan kamu. Kenapa kamu lakukan semua itu, Ra? Hanya demi uang kamu rela mengorbankan harga diri kamu sebagai seorang perempuan. Kalau memang kamu butuh uang, harusnya kamu bilang sama aku, Ra. Tapi kamu malah lebih memilih menjual harga diri kamu di tangan Benny, laki-laki brengsek itu. Ucap Ilham dengan wajah yang terlihat sangat kecewa. Besok aku akan menikah dengan Susi. Dan aku akan menjalin hubungan baru dengan orang lain. Tidak mudah buat aku lakukan itu, tapi aku harus bisa melupakan kamu demi kehidupanku yang baru, Ra. Seandainya kamu tidak bodoh dan melakukan hal menjijikan itu, mungkin kamu adalah wanita yang akan aku nikahi saat ini dan besok adalah hari bahagia kita. Ucap Ilham sambil menggenggam dengan erat foto Tiara yang ada di tangannya. Tiara, terima kasih ya untuk waktunya. Kamu sudah mau menyempatkan datang ke sini. Om berharap kamu bisa datang untuk berkunjung ke sini lagi. Pinta Pak Wisnu. Sama-sama Om. Insya Allah Tiara akan main ke sini lagi. Tiara juga senang banget bisa kenal lebih dekat dengan Om dan sekeluarga. Ya udah. Kalau gitu Andra mau nganterin Tiara dulu ya. Soalnya kasihan kalau Tiara pulangnya terlalu malam. Iya Andra. Kalian hati-hati ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum semuanya. Ucap juga Tiara yang pamit sambil mencium lagi tangan semua orang dengan sangat sopan. Waalaikumsalam. Menurutku Tiara ini sangat berbeda dengan perempuan lain. Dia cantik, baik dan juga sopan. Ucap Pak Wisnu. Iya, ibu juga merasa begitu. Sama seperti kamu. Dan ibu setuju kalau Andra dan Tiara itu menikah, saut Om Masri. Tapi kita kan baru mengenal Tiara. Apa tidak terlalu cepat kalau meminta Andra untuk menikahi gadis itu? Bagaimana kalau si gadis itu hanya pura-pura baik-baik saja sama kita? Ucap Bu Mala dengan penilaiannya sendiri. Pemikiran jahat seperti itu memang akan keluar dari orang jahat juga. Saut Om Masri lalu pergi meninggalkan Bu Mala dan Pak Wisnu. Pak, kamu dengar sendiri kan ibu kamu itu bicara baiknya kayak gitu sama aku. Dia itu tidak pernah suka sama aku. Dan apapun yang aku katakan selalu saja salah di matanya. Sudah lama, jangan diperpanjang lagi. Kamu juga kan sudah tahu sikap mama kamu itu memang seperti itu. Lebih baik kamu banyak mengalah saja kalau kamu memang ingin dianggapnya sebagai menantu. Sahut Pak Wisnu yang tidak membela Bu Mala sedikit pun. Anak sama ibu sama saja. Papa itu gak pernah membela mama sedikit pun.
ucap Bu Mala dengan kesal lalu pergi meninggalkan Pak Wisnu. Pak Wisnu hanya menggelengkan kepalanya saja karena sikap istrinya itu. Makasih ya Mas, udah nganterin sampai di apartemen. Iya sama-sama. Ini kan sudah jadi tugas saya buat nganterin kamu pulang dengan selamat. Kalau enggak, Reza nanti bisa marah sama saya. Ya udah, kalau gitu saya masuk dulu ya Mas. Mas Andra pulangnya hati-hati ya. Iya, salam ya buat Reza. Iya Mas, nanti aku sampein ke Mas Reza. Tiara pun masuk ke dalam apartemennya. Sementara itu Andra langsung pergi dari sana. Loh, Andra di mana? Dia nggak nganterin kamu sampai sini? Mas Andra udah pulang Mas. Tadi dia nganterin aku sampai depan pintu kok. Cuma nggak masuk karena emang udah malam. Mas Andra juga nitip salam buat Mas Reza. Oh gitu. Ya udah kalau gitu kamu langsung istirahat aja. Pasti capek banget kan? Mas Reza sendiri belum tidur dari tadi. Belum. Soalnya tadi habis ngerjain dulu proyek buat persentase besok di kantor. Oh ya udah Mas, kalau gitu saya permisi ya Mas. Mau istirahat dulu. Iya silakan. Di sisi lain, terima kasih adikku sayang, bisik Benny yang sudah selesai dengan aktivitasnya. Laki-laki brengsek itu pun langsung bangkit dari tempat tidur di mana dia dan adiknya melakukan hal terlarang itu. Benny langsung bergegas memakai pakaiannya kembali dan pergi meninggalkan Susi yang masih dalam keadaan tanpa busana sambil menangis. Harus sampai kapan hal ini terjadi? Aku gak bisa terus-terusan jadi budaknya Bang Benny seperti ini. Aku gak mau dia akan meminta hal ini kembali setelah aku dan Mas Ilham resmi menjadi suami istri. Kalau sampai Bang Benny masih bersikap seperti ini, aku akan melakukan sesuatu yang membuatnya menyesal. Gerutu Susi sambil mengepalkan tangannya karena sangat marah pada kakaknya yang brengsek itu. Keesokan paginya pernikahan Susi dan Ilham pun dilangsungkan. Pernikahan mereka berdua dihadiri oleh para warga kampung dan juga tamu undangan dari desa tetangga. Pernikahan Suci, kok Suci sih? Susi. Tumben nih salah ketik. Pernikahan Susi dan Ilham dilangsungkan secara mewah dan besar-besaran. Bagaimana tidak? Karena itu merupakan pernikahan seorang anak juragan dan juga kepala desa. Akhirnya, aku dan Mas Ilham telah sah menjadi pasangan suami istri. Aku akan membuat kamu tunduk sama aku, Mas. Tidak akan kubiarkan siapapun merebut kamu dari aku. Kalau sampai hal itu terjadi, aku akan singkirkan orang itu seperti apa yang sudah aku lakukan pada Tiara, ucap Susi dalam hatinya. Aku dan Susi sekarang sudah menikah. Apa keputusan aku untuk menikah ini benar atau salah aku juga tidak tahu. Karena alasanku satu-satunya hanya ingin melupakan Tiara dalam hidupku, ucap juga Ilham dalam hatinya. Sementara itu nampak Bu Siti dan juga Silvi tidak menghadiri acara pernikahan Ilham dan Susi karena mereka sengaja tidak diundang. Walaupun juragan Muklis secara langsung sudah meminta mereka untuk datang, tapi keputusan untuk tidak datang adalah hal yang tepat. Apalagi Bu Siti juga masih merasa sakit hati dengan perlakuan Susi dan Ilham pada putrinya Tiara. Bu, apa tidak masalah kalau kita tidak datang ke sana? Justru kalau kita datang ke sana takut menimbulkan masalah, Silvi. Apalagi kan non Susi itu udah tega berbuat jahat sama kakak kamu. Tapi bagaimana nanti kalau juragan Muklis datang ke sini dan bertanya pada ibu perihal kita tidak datang ke acara pernikahan putrinya? Kita bisa cari alasan apa saja pada juragan Muklis. Bilang saja ibu sakit dan tidak bisa pergi ke sana. Ibu yakin juragan Muklis juga pasti akan memakluminya. Saat sedang asik mengobrol, tiba-tiba HP milik Bu Siti berdering dan ternyata itu adalah panggilan masuk dari Tiara. Mbak mau telepon Silvi nih, ucap Bu Siti sambil memperlihatkan panggilan itu. Ya udah Bu, cepet angkat. Halo. Assalamualaikum, Ra. Waalaikumsalam, Bu. Ibu lagi apa, Bu? Ibu lagi duduk santai saja di rumah bersama Silvi.
Ibu dan Silvi baru saja membicarakan pernikahan Non Susi dan Nak Ilham yang sedang berlangsung hari ini. Jadi Mas Ilham sekarang sudah menikah dengan Susi, Bu? Tanya Tiara. Iya, Nak. Tapi kamu tidak apa-apa kan, Tiara? Kamu baik-baik saja kan di sana? Aku gak apa-apa kok, Bu. Mungkin memang Mas Ilham bukan jodoh aku, Bu. Jadi untuk apa aku mikirin laki-laki yang memang bukan untuk aku? Kamu yang sabar ya, Tiara. Iya, Bu. Lalu apa Ibu datang ke acara pernikahan mereka? Tidak. Ibu memutuskan untuk tidak datang walaupun Ibu diundang secara langsung oleh Juragan Muklis. Ibu juga yakin kalau kehadiran Ibu juga tidak terlalu diharapkan dan takut menimbulkan masalah. Ya, memang sebaiknya Ibu tidak perlu datang ke sana, Bu. Ibu lebih baik diam saja di rumah dan beristirahat. Oh ya, Bu. Aku sudah mengirim uang untuk Ibu dan Silvi. Uang itu bisa Ibu pergunakan untuk membeli semua kebutuhan Ibu dan Silvi. Aku juga sudah mengirim uang untuk menebus ladang kita ini. Ya Allah, Nak. Kamu jadi mengambil tawaran itu? Iya, Bu. Aku juga sudah bertemu dengan keluarganya Mas Andra. Semuanya sangat baik, Bu. Dan Ibu harus tahu kalau mereka itu sangat kaya raya. Tapi apa mereka akan bisa menerima kamu sebagai menantunya? Ibu takut mereka nanti tidak menerima kamu dan menyulitkan kamu pada akhirnya. Walaupun itu hanya pernikahan kontrak selama 1 tahun. Ibu tenang saja. Mau mereka suka atau tidak suka, kan itu tidak penting, Bu. Yang terpenting itu aku bisa melakukan tugasku dan segera menyelesaikannya. Ya udah, terserah kamu, Tiara. Apapun keputusan kamu, Ibu pasti akan selalu mendukung kamu. Kalau begitu udah dulu ya, Bu. Aku akan menghubungi Ibu lagi nanti. Dan jangan lupa, uang yang aku kirimkan segera diambil ya, Bu. Iya, baik, Nak. Jaga diri kamu di sana ya. Baik-baik ya, Tiara. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata hari ini Mas Ilham dan Susi melangsungkan sebuah pernikahan. Silakan saja kalian bersenang-senang dengan pernikahan kalian ini. Tapi suatu hari nanti kalian akan merasakan penderitaan yang selama ini aku rasakan. Terutama kamu, Susi, dan Benny abangmu itu, ungkap Tiara sambil mengepalkan tangannya. Jadi gimana, Dra? Apa keluarga lo suka sama Tiara? Gua sih gak tahu pasti ya. Tapi kalau gua perhatiin sih mereka suka-suka saja sama Tiara. Apalagi Tiara itu orangnya gampang berbaur. Syukurlah kalau gitu. Terus apa ada kabar lagi dari gadis? Gak ada. Gadis sampai sekarang gak ada ngasih kabar apa-apa sama gua. Ya udahlah. Lebih baik sekarang lo fokusin dulu aja sama Tiara, meskipun hanya sekedar pura-pura doang. Ngomong soal Tiara, apa lo sudah transfer uangnya ke dia? Lo tenang aja. Gua udah transfer kok uangnya ke dia. Pasti uangnya juga udah dikirim ke keluarganya yang di kampung. Semuanya? Ya gak tahu juga. Yang pasti kan dia ke Jakarta buat cari kerja dan biayain keluarganya di kampung. Kasian juga ya gadis itu. Jujur gue tuh setiap melihat dia kayak banyak sesuatu yang lagi dia pikirin. Tapi gue gak tahu apa karena gue juga gak berani nanya langsung. Sebenarnya dia itu memang ke Jakarta karena ada masalah di kampungnya. Belum lagi pas sampai Jakarta dia ditipu dan malah dijual sama orang. Hah? Maksudnya gimana sih, Za? Gue gak ngerti. Kok bisa dia dijual orang gitu? Jadi gini, bro. Reza mulai menceritakan asal mula pertemuannya dengan Tiara di malam itu, sampai membantunya kabur dari tempat kotor itu, hingga akhirnya mempekerjakan Tiara di rumahnya sebagai asisten rumah tangga. Dia juga menceritakan masalah Tiara yang diusir dari kampungnya oleh para warga karena sebuah fitnah yang tidak sama sekali Tiara lakukan. Sampai akhirnya Tiara ingin membalaskan semua dendamnya pada orang kampung. Mendengar hal itu pun Andra terdiam sejenak.
Dia merasa simpati dengan apa yang telah terjadi pada Tiara dan kesulitan yang sudah gadis itu lewati. Andra pun mengepalkan tangannya, tanda merasa marah. Gila sih, gue ikut geram dengar apa yang dilakukan para warga di sana terhadap Tiara. Pantas saja gadis itu menerima tawaran gue tanpa berpikir panjang, karena dia ingin membalaskan dendamnya. Ya makanya itu, gue juga berpikir buat bantu Tiara mendapatkan keadilannya. Setidaknya orang yang sudah memfitnahnya itu dipenjara lah. Apalagi perbuatannya itu sudah bikin Tiara terusir dari kampungnya sendiri. Ya lo benar sih. Tapi kenapa lo mau bantuin gadis itu? Karena gadis itu ngingetin gue sama almarhum adik gue. Setiap gue lihat Tiara itu seperti lihat adik gue sendiri. Makanya gue bertekad buat bantuin dia. Tapi tunggu dulu. Yang jadi pertanyaan gue sekarang ini, kenapa lo bisa ada di tempat itu sih? Jangan bilang lo kena kesana itu buat... Gue cuma iseng aja, pengen pergi ke sana. Gak ada maksud lain kok. Ya gak ada salahnya kan? Gak ada sih. Tapi gue heran aja sih. Udahlah, gue mau pergi ke ruangan gue dulu. Bye. Reza nampak berlari dan pergi meninggalkan Andra. Halo Alvin. Iya Ma, ada apa? Kamu kapan pulang ke Indonesia sih? Mama kangen banget sama kamu. Nantilah Mah, Alvin akan pulang setelah gadis punya waktu buat balik ke Indonesia. Alvin gak bisa kalau harus pulang sendiri ke Indonesia dan meninggalkan gadis sendirian di sini. Alvin, apa kamu serius menyukai gadis? Mama kan hanya meminta kamu untuk mendekati gadis agar bisa menjauh dari Andra, bukan untuk mendekati sesungguhan. Tapi aku sudah terlanjur sayang beneran sama dia Mah. Dan bahkan kita juga sama-sama saling sayang. Terserah kamu sajalah. Tapi Mama minta kamu untuk segera pulang ke Indonesia. Iya Ma. Andra, panggil Pak Wisnu. Papa mau bicara sama kamu. Baru saja pria itu sampai rumah, entah apa yang dibicarakan oleh papanya itu. Ada apa, Pak? Papa ingin bicara serius sama kamu. Ini tentang hubungan kamu dan juga Tiara. Kapan kamu akan menikahi wanita itu? Oh, ternyata ini adalah soal pernikahan. Bagaimana aku harus menjawabnya ya? Gerutu Andra dalam hatinya. Kenapa kamu diam saja? Apa Papa menyukai Tiara? Tentu saja. Papa sangat menyukai gadis seperti Tiara. Dia juga gadis yang baik menurut Papa dan Oma. Oma juga setuju akan hal itu. Oh, kalau begitu aku akan bicarakan soal ini pada Tiara. Ya, Papa harap Tiara setuju dengan pernikahan ini. Dan Papa akan segera mengurusnya untuk kamu. Bila perlu Papa akan datang ke rumah Tiara dan menemui orang tuanya. Iya Pak. Kalau begitu aku permisi dulu Pak. Jadi Papa mau menikahkan Andra dan gadis kampung itu cepatnya? Ungkap Bu Mala tidak percaya. Sedari tadi wanita itu telah menguping pembicaraan Andra dan juga suaminya. Kenapa Papa begitu yakin dengan wanita itu? Padahal wanita itu bukanlah kekasih Andra yang sesungguhnya. Aku jadi mulai curiga dengan apa yang terjadi di antara Andra dan juga Tiara. Pasti ada sesuatu yang sedang mereka sembunyikan atau mereka rencanakan. Apa yang sedang kamu lakukan di sini? Ibu? Kenapa sih wanita tua ini selalu saja muncul secara tiba-tiba? Ujarnya dalam hati. Aku tidak sedang melakukan apapun, Bu. Aku hanya sedang mencari sinyal saja. Karena tadi sinyal di HP ku tiba-tiba menghilang. Ya sudah. Awas saja kalau kamu sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Ya ampun, Bu. Kenapa sih ibu itu selalu merasa curiga sama aku? Memangnya kejahatan apa yang sudah aku lakukan? Ya mungkin saja. Mana mungkin kan seorang berbuat jahat secara terang-terangan. Sudahlah Bu, aku tidak ingin berdebat lagi. Aku sudah tahu niat busuk kamu itu. Kamu menikahi Wisnu hanya demi hartanya saja kan?
Dan kamu juga ingin sebagian harta ini bisa menjadi milik anak kamu itu. Tidak semudah itu untuk kamu melancarkan aksi kamu itu. Gerutu Om Asri lalu pergi. Apa mas? Menikah secepatnya? Iya. Papanya Andra ingin kalian berdua bisa menikah secepatnya. Kamu tidak masalah kan Tiara? Tidak masalah sih. Aku sama sekali tidak masalah. Apalagi kan Mas Andra sudah membayar aku dengan sangat mahal. Jadi kapanpun Mas Andra meminta aku untuk menikah dengannya, aku harus siap. Kalau kamu setuju, aku akan bicarakan soal ini pada Andra. Dan mereka juga akan mempersiapkan semuanya. Tapi mas, bagaimana dengan keluargaku yang di kampung? Apa mereka juga diminta untuk datang? Aku tidak yakin kalau mereka mau datang untuk melihat pernikahan pura-puraku ini. Kamu tenang saja. Keluargamu tidak perlu datang. Semuanya akan beres. Kamu hanya perlu mempersiapkan diri saja. Percayakan semuanya sama aku. Apapun nanti yang terjadi sama kamu, ingat, ada aku di sini yang akan selalu bantu kamu. Baiklah mas. Terima kasih karena sudah peduli sama aku. Padahal aku ini hanya gadis kampung biasa yang sudah menyusahkan Mas Reza dari awal. Aku tidak merasa kerepotan seperti itu. Lagi pula aku sudah menganggap kamu seperti adikku sendiri. Mas Reza tahu hari ini adalah pernikahan Susi dan Mas Ilham. Aku masih tidak menyangka kalau ternyata Mas Ilham bisa semudah itu menggantikan posisiku dengan Susi. Apa kamu merasa sedih? Bukankah kamu sendiri yang bilang kalau sudah melupakan mantanmu itu? Bahkan kamu sendiri bilang kalau sudah tidak punya perasaan apa-apa sama dia. Aku tidak sedih karena pernikahan mereka, mas. Aku hanya sedih karena satu-satunya orang yang aku harapkan bisa percaya sama aku, ternyata dia malah lebih menyakitkan. Bahkan yang lebih menyakitkannya lagi, dia menikah dengan orang yang sudah membuat aku terusir dari kampung dan akhirnya jauh dari keluarga aku. Kamu jangan sedih lagi ya, karena ada aku di sini, siap membantu kamu untuk membalaskan dendam kamu pada mereka. Iya mas, aku tidak akan sedih lagi, apalagi karena mereka. Sementara itu di kampung, terlihat Susi dan Ilham sudah berada di dalam kamar mereka. Nampak Ilham terlihat lelah sekali setelah pesta pernikahan yang mereka adakan. Mas, ini adalah malam pertama kita. Aku ingin malam ini menjadi malam yang spesial dan bersejarah dalam hidup aku, ujar Susi dalam hatinya sambil terus memandangi pria yang sudah menjadi suaminya itu. Susi pun langsung mendekat ke arah Ilham yang sedang terbaring di atas tempat tidur. Dan tanpa menunggu lama, Susi pun langsung menyentuh Ilham yang membuat pria itu terbangun dari tidurnya. Susi, apa yang sedang kamu lakukan? Aku tidak melakukan apapun mas. Aku hanya menyentuh kamu. Apa itu salah? Bukankah itu hal yang normal untuk pasangan pengantin baru? Tapi kamu telah membuat aku terkejut. Maaf mas, aku tidak bermaksud membuat kamu terkejut seperti itu. Mas, ini kan malam pertama kita, malam yang ditunggu-tunggu oleh setiap pasangan pengantin. Kamu juga pasti menginginkannya, bukan? Maaf Sus, sepertinya aku mau bersih-bersih dulu. Rasanya badanku ini penuh dengan keringat. Apa kamu tidak merasa lelah juga dan tidak mau mandi terlebih dahulu sebelum tidur? Ya sudah, kamu mandi duluan saja mas, saut Susi sedikit mengurutkan dahinya. Ya udah, kalau begitu aku mandi dulu ya, ujar pria itu lagi pergi begitu saja. Sepertinya Mas Ilham sedang berusaha untuk menghindari aku malam ini. Tidak semudah itu mas. Aku sudah duga hal ini pasti akan terjadi. Namun aku sudah menyiapkan sesuatu untuk kamu, agar kamu bisa menjadi milik aku malam ini. Aku ini bukanlah gadis bodoh seperti kekasih Mutiara mas. Aku ini gadis yang pintar dan berpendidikan. Tentunya akan ada banyak cara untuk memudahkan aku mendapatkan kamu. Kamu lihat saja permainanku malam ini mas. Aku tidak akan melepaskanmu. Ternyata wanita licik itu sudah menyiapkan obat perangsang sebelumnya
Dia sengaja menggunakan itu untuk menjebak suaminya karena Susi sangat tahu betul kalau Ilham akan menolaknya. Selagi Ilham mandi, Susi pun dengan sigap langsung mencampur obat itu pada minuman yang akan diberikan pada Ilham. Mas, kamu sudah selesai mandinya? Kalau begitu giliran aku yang mandi. Oh iya, aku juga sudah membuatkan kamu teh hangat. Jangan lupa diminum ya. Iya, terima kasih, ucap Ilham tanpa curiga sedikit pun. Susi pun memastikan terlebih dahulu kalau suaminya itu telah meminum teh yang sudah dia campuri obat. Bagus Mas Ilham, dia sudah meminumnya dan tinggal menunggu reaksinya saja, ujar gadis itu sambil tersenyum licik. Keesokan paginya, nampak Andra sudah datang ke apartemen sahabatnya itu untuk menjemput Tiara. Andra, tumben sepagi ini lo udah kesini? Iya, gue mau jemput Tiara buat pergi ke rumah hari ini. Mas Andra udah datang ternyata. Ayo mas, saya juga sudah siap, ucap Tiara. Jadi kamu udah janjian sama Andra? Iya Mas Reza, maaf ya aku belum sempat ngasih tau Mas Reza kalau hari ini akan pergi ke rumahnya Mas Andra. Soalnya Mas Andra juga ngasih taunya dadakan. Iya gak apa-apa. Yaudah kalau gitu kalian jalan sekarang Gi. Yuk, kita jalan sekarang. Iya mas, ayo. Mas Reza, aku pamit dulu ya. Iya, hati-hati kalian. Mereka berdua pun langsung pergi dari sana. Sementara itu di sisi lain Ilham baru saja terbangun dari tidurnya. Dan dia sangat terkejut karena bangun dalam keadaan tanpa busana. Di sampingnya juga tepat ada Susi yang masih memejamkan matanya. Astagfirullah. Loh, apa yang terjadi dengan aku semalam? Mas, kamu udah bangun. Kenapa mas? Tanya Susi yang baru saja terbangun dari tidurnya. Kenapa aku tidur tanpa busana seperti ini? Ya memangnya kenapa mas? Tidak ada yang salah dengan hal ini. Lagi pula kita kan sudah menjadi suami istri. Jadi semalaman kita bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Maksud kamu kita semalam sudah melakukannya? Iya tentu saja. Semalam kamu sangat nakal dan begitu lihai sekali. Aku sangat menikmatinya mas. Tidak mungkin Susi. Aku tidak mungkin melakukan hal itu bersama kamu. Lalu kamu ingin melakukannya dengan siapa mas? Aku ini kan istri kamu. Tapi bagaimana bisa? Semalam aku tidak ingat apa-apa sih. Coba kamu ingat-ingat dulu mas. Semalam kamu yang mengajak aku terlebih dahulu. Ilham pun mencoba untuk mengingat hal semalam yang sudah mereka lewati. Tidak mungkin. Aku sudah sepakat dengan diriku sendiri bahwa aku tidak akan pernah menyentuh Susi sebelum aku benar-benar mencintai dan menerimanya. Lalu kenapa bisa semalam aku dan dia melakukannya? Ya sudahlah mas, sebaiknya kamu pergi mandi dulu agar lebih enakan. Iya, aku akan mandi dulu sajalah. Sementara itu Tiara sudah sampai di rumah mewah milik Andra. Mas, aku sudah tahu kalau Om Wisnu meminta kamu untuk menikahi aku. Apa tujuan aku kesini untuk membahas itu? Iya, Papa meminta kita untuk segera menikah. Kamu sudah siapkan dengan tugas kamu? Tentu saja mas, aku sudah siap melakukan tugasku. Bagus, sekarang ayo kita masuk ke dalam karena semua orang sudah menunggu. Mereka berdua pun langsung masuk ke dalam rumah. Dan benar saja di sana sudah ada keluarga Andra yang menunggu. Selamat pagi semuanya. Tiara, akhirnya kamu datang juga. Iya om, Mas Andra bilang katanya ada hal penting yang mau om bicarakan sama aku. Iya, kamu benar sekali. Sekarang ayo, kamu duduk dulu. Tiara, apa kabar kamu? Sapa Oma Sri. Alhamdulillah kabar aku baik Oma. Kalau Oma sendiri bagaimana? Seperti yang kamu lihat, kalau Oma juga baik-baik saja. Syukurlah. Tiara, Om meminta kamu untuk datang ke sini karena Om ingin membicarakan soal pernikahan kamu dengan Andra. Om ingin kalian secepatnya melakukan hubungan kalian ini ke jenjang yang lebih serius. Om tahu ini sangat mendadak buat kamu, tapi Om yakin kalau kamu pasti juga mengerti maksud dan tujuan Om itu sangat baik. Mas Andre juga sudah bicara soal ini sama aku Om. Aku juga sudah berpikir dan mengambil keputusan. Insya Allah, aku juga sudah siap untuk melanjutkan hubungan kami ke jenjang pernikahan sesuai dengan yang Om harapkan.
Saut Tiara membuat suasana merasa bahagia, kecuali Bu Mala. Baguslah, Om senang sekali dengan jawaban yang kamu berikan. Om ini semuanya segera dilangsungkan inginnya dan berjalan dengan lancar. Kamu dan keluarga kamu tidak perlu khawatir soal apapun, karena semuanya akan Om urus. Oh iya, bagaimana dengan keluarga kamu? Apa kamu sudah bilang sama mereka? Dan bagaimana tanggapan mereka? Apa perlu Om datang untuk menemui keluarga kamu? Ibu sudah setuju dengan keputusan aku, Om. Dan beliau juga sudah memberikan restu untuk kami berdua. Ya sudah kalau begitu. Andra, Papa ingin pernikahan kamu ini dilangsungkan minggu depan. Apa tidak terlalu cepat, Pak? Sahut Bu Mala. Memangnya kenapa, Ma? Tidak ada salahnya juga kan? Memang Papa ingin pernikahan Andra itu secepatnya dilangsungkan, ungkap Pak Wisnu. Iya, Mama tahu Papa itu ingin Andra segera menikah. Tapi kalau minggu depan, apa tidak terlalu cepat? Lagi pula kan kita belum kenal jauh dengan Tiara, dan juga sama keluarganya saja kita belum pernah ketemu, Pak. Mama hanya gak yakin saja, ujar wanita parubaya itu. Apa sih yang harus Mama takutkan? Kalau soal pertemuan dengan keluarga Tiara itu bukan masalah. Lagi pula kan kita bisa bertemu dengan mereka sebelum pernikahan Andra dan Tiara dilangsungkan. Sudahlah Mala. Lagian juga kenapa kamu harus ikut campur dengan masalah ini? Biarkan saja suami kamu yang mengurusnya. Kamu tidak ada hak apapun dalam hal ini, ucap Om Asri menegur. Terserah kalian sajalah. Aku hanya bicara sesuai dengan apa yang aku pikirkan, sahut Bu Mala sedikit marah. Tiara, maaf atas ketidaknyamanan ini ya nak. Tidak apa-apa Oma. Apa yang dikatakan Tante Mala juga tidak salah sama sekali. Mungkin maksud Tante itu tidak, ya karena dia juga yang ingin terbaik untuk anaknya. Sudahlah, tidak usah bahas lagi. Lagi pula aku dan Tiara yang akan menjalani rumah tangga ini, jadi tidak perlu ada campur tangan orang luar, celetuk Andra sambil melihat ke arah Bu Mala yang merupakan ibu tirinya. Anak ini benar-benar kurang ajar. Dia sama sekali tidak pernah mau mengakui aku sebagai ibunya. Walaupun aku ini hanya ibu sambungnya sekalipun, dia ini terlalu mencintai mendiang ibunya yang sudah lama meninggal, gerutu Bu Mala dalam hatinya. Sama seperti nenek yang sulit menerima kenyataan bahwa aku ini adalah menantunya. Seandainya saja aku bisa menyingkirkan keduanya, pasti akan lebih bagus lagi untuk aku dan anakku. Pak, sepertinya Mama tidak diinginkan di sini. Jadi Mama lebih baik pergi saja. Tunggu dulu lah, Ma. Mama jangan salah paham dulu dengan ucapannya Andra, Ma. Sudahlah, Mama ini kan ibunya, jadi harusnya Mama lebih bisa memahami sikap Andra ini, saut Pak Wisnu mencoba menengahi. Mama mengerti, Pak. Tapi lebih bagus lagi kalau Mama tidak ikut serta di sini. Mah, mau kemana, Mah? Teriak pria parubaya itu. Biarkan sajalah Wisnu. Sesekali biarkan saja dia seperti itu. Jangan selalu mengejarnya dan membelanya. Itu akan membuat dia semakin menjadi dan merasa paling diperdulikan. Kamu harus bisa bersikap tegas sama istri kamu, tegur Om Asri pada putranya yang hendak menyusul Tiara. 1 minggu kemudian, pernikahan Andra dan Tiara pun digelar dengan sangat mewah sekali. Pernikahan itu dilangsungkan di rumah kediaman keluarga Andra yang sangat kaya raya. Walaupun pernikahan ini hanya sebatas pura-pura saja, tapi tetap saja pernikahan mereka itu sah di mata hukum dan agama. Tiara terlihat cantik sekali dengan gaun pengantin yang dia kenakan. Andra juga terlihat tampan sekali. Tiara ditemui oleh Reza yang menjadi wakil dari pihak perempuan karena ibu dan adiknya Tiara tidak datang ke acara pernikahan ini. Tiara sengaja tidak meminta ibu dan adiknya itu datang karena dia sadar kalau pernikahannya ini hanyalah kebohongan semata. Dia tidak ingin sampai melibatkan keluarganya lagi dalam satu masalah lain. Andra juga sudah mengucap ijab kabul dengan sangat lantang dan lancar sekali. Kali ini keduanya sudah sah menjadi suami istri. Ya, seperti suami istri pada umumnya, Tiara langsung mencium tangan suaminya, begitupun dengan Andra yang langsung mencium kening Tiara yang kini telah menjadi istrinya. Kebahagiaan terlihat dari wajah semua orang, apalagi Pak Wisnu yang terlihat paling bahagia di antara semua orang. Selamat ya untuk kalian berdua. Papa senang akhirnya kalian telah sah menjadi pasangan suami istri.
Semoga pernikahan kalian ini selalu diberikan kebahagiaan dan juga kemudahan dalam segala hal. Iya, Pak. Terima kasih doanya ya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Doa dari Papa adalah hal yang paling penting untuk pernikahan kita berdua. Tentu, Tiara. Papa akan selalu mendoakan yang terbaik untuk hidup kalian berdua. Dan semoga saja kalian juga segera dikaruniai seorang anak. Amin, Pak. Sahut Andra sedikit tertegun. Selamat ya, sayang, ucap Oma Sri sambil memeluk Tiara. Jujur, Tiara, kamu terlihat sangat cantik sekali. Terima kasih, Oma. Oma juga terlihat cantik. Selamat ya pernikahan kalian. Mama ikut senang, ujar Bu Mala sedikit terpaksa. Iya, Ma, terima kasih, sahut Tiara sambil tersenyum ramah. Selamat ya, bro. Tiara, selamat ya. Aku juga ikut senang dengan pernikahan kalian ini, ungkap Reza sedikit meledek Andra. Iya, Mas, ini semua juga berkat campur tangan Mas Reza juga, sahut Tiara. Ya, intinya aku selalu mendoakan yang terbaik buat kalian. Apapun nanti yang terjadi ke depannya, aku akan selalu ada bantu kalian. Makasih ya, Za. Lo emang sahabat gua sejati. Semua para tamu undangan pun langsung memberikan selamat pada mereka berdua dan mengambil sesi foto untuk sebuah kenangan. Sementara itu Bu Mala terlihat asik dengan handphonenya. Ternyata wanita parubaya itu sedang berusaha menghubungi anaknya yang masih ada di luar negeri. Kenapa Alvin susah sekali dihubungi sih? Anak itu benar-benar keterlaluan. Dia itu sudah disuruh pulang ke Indonesia dari minggu kemarin, tapi tidak menurut dengan alasan kalau gadis masih sangat membutuhkannya. Dia itu lebih mementingkan pacarnya dibandingkan ibunya sendiri, gerutu Bu Mala Melinda itu. Mas, apa kita tidak keterlaluan pada keluarga kamu? Entah kenapa aku menjadi merasa bersalah seperti ini, apalagi pada Pak Wisnu. Kamu tenang aja, semuanya akan baik-baik saja kok. Kalaupun nanti kita ketahuan, kamu tidak perlu khawatir, karena aku yang akan bertanggung jawab atas semua ini, sahut Andra meyakinkan gadis itu. Baiklah, Mas, aku percayakan semuanya sama kamu. Ada apa? Apa ada sesuatu yang mengganggu kamu? Tidak ada, Oma. Tiara, Oma tahu kamu di sini sendiri karena keluarga kamu jauh dari kamu. Tapi di sini kamu ada Andra dan juga Oma. Jadi kalau ada apa-apa, cerita sama Oma ya, jangan sungkan. Pasti Oma akan bantu kamu sebisa mungkin, ujar wanita yang sudah lanjut usia itu. Iya, Oma. Terima kasih karena Oma sudah sangat baik dan mau menerima Tiara. Sama-sama, sayang. Ini adalah hari spesial buat kalian berdua. Jadi nikmatilah. Kamu dengar sendiri kan apa yang dikatakan oleh Oma? Dia ada di pihak kita berdua. Apa sebenarnya Oma sudah tahu tentang pernikahan kita yang pura-pura ini, Mas? Iya, tentu saja. Aku sudah memberitahu semuanya pada Oma. Tapi kamu tenang saja, karena orang lain yang tahu selain kita berdua hanya Oma dan juga Reza. Oh, pantas saja Oma bicara seperti itu. Tapi setidaknya aku bisa merasa lebih lega, karena ada Oma yang secara tidak langsung akan membantu aku di rumah ini. Sementara itu di kampung nampak semua orang sedang membicarakan ibunya Tiara dan juga adiknya. Uang dari mana coba kalau bukan dari Tiara? Pasti anaknya itu di sana kerjanya gak bener. Mana mungkin bisa ngirim uang sebanyak itu sama ibunya? Celetuk Ibu Erna si biang gosip di kampungnya Tiara. Iya juga ya, gak nyangka ya Tiara. Itu kelihatannya tuh seperti gadis baik-baik sih ya, tapi nyatanya dia perempuan gak bener. Iya, makanya itu ibu. Ya kalian juga sudah tahu kan gosipnya Tiara kenapa sampai diusir dari kampung ini? Karena dia sudah berzina dengan anaknya juragan Muklis itu loh. Hanya karena demi uang, ujar Bu Erna. Tak sengaja Bu Siti dan Silvi pun sedang berjalan melewati orang-orang yang sedang bergosip itu. Itu kan Bu Siti. Kita tanyain langsung saja yuk sama dia biar gak penasaran. Permisi ibu-ibu, sapa Bu Siti dengan sangat ramah. Bu Siti habis dari mana, Bu? Kami habis dari rumah Pak RW, Bu. Oh begitu ya, Bu.
Kami dengar-dengar katanya Bu Siti ini habis beli lahan yang ada di seberang sana ya. Setahu saya itu kan dijual dengan harga yang sangat mahal, Bu. Iya, Bu, alhamdulillah kami ada sedikit rezeki. Jadi uangnya kami gunakan untuk membeli lahan di sana. Maaf ya, Bu. Kalau boleh tahu sebenarnya Tiara Ratih tinggal di mana sih, Bu? Setelah diusir dari kampung ini. Dan kalau boleh tahu juga dia itu kerja apa ya, Bu? Di tempat barunya sekarang? Tanya Bu Erna yang penasaran. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.